mumpung masih ada waktu, saya mau jalan-jalan dulu di pasar Blok G Tanah Abang ini. Ternyata barang-barangnya lucu-lucu juga loh. Jadi kalau mau puas belanja, sebaiknya datang dari pagi, karena pasar Blok G Tanah Abang ini tutup jam 5 sore. Nah, bicara soal tahun 2013, relokasi pedagang kaki lima di pasar yang satu ini menjadi salah satu yang paling diingat. Ingat nggak dulu kalau bicara soal pasar Tanah Abang, yang terbayang pasti semraut dan macet. Sebagai pedagang kaki lima, yang kita ingat itu di bawah dulu tahun 2013, ada relokasi, ada penggusuran dari Bapak Jokowi, yang semua pedagang di jalanan yang mengganggu ketertiban umum itu direlokasi ke Blok G Tanah Abang, khususnya lantai 3 sama lantai 2. Selama penggusuran, istilahnya kan disurvei dulu sama Bapak Jokowi, semua pedagang yang di jalanan disurvei. Semua pedagang udah pada pindah, udah pada naik, udah dapat lapak semuanya, udah dapat kios masing-masing sesuai undian. Gimana nggak macet sebelum relokasi di sini ada ratusan PKL yang memenuhi badan jalan. Namun semua berubah pada bulan Agustus 2013. Agustus 2013, 500 personel gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, aparat kepolisian, dan TNI dikerahkan untuk menertibkan sekitar 900 PKL di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seluruh pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Saat itu hampir tak ada perlawanan berarti dari para PKL. Tapi relokasi yang berjalan damai ini bukan tanpa halangan. Saat proses negosiasi, sebagian PKL sempat menolak dipindahkan. Bahkan sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) sempat melayangkan somasi ke pasangan Jokowi Ahok. Atas fitnah dan hinaan saudara. Ahok menanggapi somasi itu dengan dingin. Selama undang-undang lalu lintas dan Perda mengatakan tidak boleh dagang di jalan, mengganggu ketertiban umum, ya saya taat kepada aturan saja sudah. Saya disumpah untuk itu. Kini wajah Tanah Abang terlihat lebih teratur. Tak ada lagi PKL yang sembarangan membuka lapak mereka. Dulu ya kumuh lah, jelek sekali. Kalau hujan banjir, becek, kebocoran. Nah sekarang semenjak habis kebakaran dibangun mau Pak Jokowi, syukur alhamdulillah deh pokoknya. Gala-gala dari Pak Jokowi. Ini rumahnya enak sekarang. Bagus, kagak banjir, nggak ada tikus. Alhamdulillah nggak ada tikus, nggak ada nyamuk. Pokoknya saatnya suruh itu doang, suruh kebersihan doang. Suruh yang bersih, suruh penghijauan diurusin yang rapi, gitu. Ya, alhamdulillah lah istilahnya sekarang kita dikasih rumah kayak gini lebih nyaman lah Mas. Dibandingin yang tahun-tahun yang kemarin, ya dibalik ke musibah istilahnya kemarin kebakaran, kita juga bingung mau bangun gimana gitu. Jadi sekarang buat percontohan juga, buat biar Jakarta lebih baik lah Mas. Dari penduduk-penduduk yang kumuh, yang miskin gitu Mas. Selamat datang di proyek percontohan Kampung Deret Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Kampung Deret adalah salah satu proyek Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan untuk menertibkan perkampungan kumuh di Jakarta. Dulu
kawasan Tanah Tinggi dikenal sebagai salah satu kawasan padat dan kumuh. Sejak Mei 2013, kampung ini dirombak menggunakan konsep kampung deret. 85 rumah penduduk yang sebelumnya menjadi korban kebakaran dibongkar, lalu dibangun ulang selaras dengan konsep rumah sehat, terang dan hijau. Rumah yang diperbaiki adalah rumah kumuh dengan kepemilikan yang jelas. Pemerintah menyalurkan bantuan dana ke rekening-rekening warga yang sudah terdata. Dana yang diberikan sesuai dengan luas tanah yaitu Rp1,5 juta per meter. Namun pemerintah mengalokasikan dana maksimal sebesar Rp54 juta per unit rumah. Kesulitan kami itu dari 100 lokasi tidak bisa penuhi semua. Kebanyakan yang kumuh-kumuh ternyata bukan di tanah miliknya mereka. Itu yang masalah. Terus tapi jalan terus kok, wali kota terus melaporkan di lokasi-lokasi mana. Sampai akhir Desember ada 229 rumah yang sedang direnovasi. Di Jakarta Utara, Kampung Deret ditargetkan selesai akhir Januari 2014. Selain perkampungan padat penduduk, Jakarta juga identik dengan macet. Kemacetan di sini bahkan sudah tak kenal jam. Pagi, siang, malam macet terus. Saya nyatakan pembangunan MRT Jakarta dimulai. Lelah dengan kondisi ini, Jokowi Ahok menyegerakan mimpi Jakarta sejak 24 tahun silam, punya MRT, Mass Rapid Transit. Ditentang sana-sini, Jokowi Ahok bergeming. Peletakan batu pertama untuk proyek MRT pun terwujud pada 10 Oktober 2013 di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Tahap pertama yang dibangun membentang dari Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat hingga Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Proyek ini diperkirakan selesai dalam 5 tahun. Perang terhadap kemacetan di Jakarta terus dilakukan, jalur bus Transjakarta menjadi giliran berikutnya. Bus yang seharusnya lancar karena berjalan di jalur khusus, justru sering terjebak macet karena banyak kendaraan yang nekat memakai jalurnya. Pemasangan palang pintu hingga peninggian separator tak mempan mengusir pengendara nekat. Pemprov akhirnya menaikkan denda penerobos jalur bus Transjakarta hingga Rp1 juta. Dengan cara ini, bus Transjakarta bisa berjalan lebih lancar. Sementara itu, pengadilan justru dipenuhi peserta sidang tilang. Macet memang menyebalkan, tapi etika berkendaraan yang buruk lebih menyebalkan lagi.